Saya dari perwakilan dari kelompok 8 serta teman saya ingin menjelaskan tugas proyek kami, yaitu mereview penggunaan Linux Slide menggunakan VirtualBox. Nah, berikut ini cara menginstal distribusi Linux Slide menggunakan aplikasi virtual machine VirtualBox. Nah, yang pertama, klik New, lalu isikan nama virtual machine-nya. Ini sebagai contoh, kita buat aja nama contoh. Nah, lalu pilih folder letak lokasi dari virtual machine-nya. Nih. Lalu pilih ISO yang menggunakan, di sini kami menggunakan Linux Slide. ISO kita pilih ke Linux Slide. Lalu kita klik Next. Nah, sini pilih alokasi memori atau RAM. Kita pilih ini, alokasi memori yang diberikan sebesar 2 GB. Selanjutnya, alokasi core prosesor sebesar 2 core. Kita tambahkan 1 menjadi 2. Lalu kita klik Next. Nah, klik virtual hard disk untuk membuat partisi OS Linux. Di video ini, partisi yang digunakan sebesar 25 GB. Lalu klik Next. Nah, berikut ini adalah ringkasan pengaturan yang telah dibuat tadi. Lalu kita klik Finish. Karena kami sudah membuat virtual mesinnya, jadi tidak perlu menekan Finish lagi. Lalu kita Start. Baik, ini merupakan tampilan awal dari distribusi Linux Slide itu sendiri, di mana bisa kita lihat di sini tampilannya sangat minimalis ya. Tidak banyak bloatware aplikasi yang tidak diperlukan. Semuanya sudah tertata rapi dan siap untuk dipakai. Dan jika kita perhatikan, memang tampilan dari distribusi Linux Slide ini seperti Windows, sehingga jika ada pengguna Windows yang ingin bermigrasi ke sistem operasi Linux, jika menggunakan distribusi dari Linux Slide ini tentu saja akan jauh lebih mudah karena sudah mengenal bentuknya ya, bentuk antarmukanya. Kemudian Linux Slide ini juga menggunakan eksepsi I ya, desktop environment eksepsi I. Jika kita cek, nah jika kita lihat di sini Linux Slide versi 6.2 x8664 yang berarti berjalan dengan arsitektur 64 bit. Kemudian di sini DE desktop environment eksepsi I ya. Desktop environment eksepsi I merupakan desktop environment yang memang diciptakan agar memiliki antarmuka yang minimalis dan ringan penggunaannya, tidak memerlukan banyak sumber daya. Jika kita melihat dari penggunaan memori atau RAM-nya sendiri, pada saat kondisi idle tidak membuka aplikasi apapun, di sini penggunaan memori atau RAM-nya hanya 585 MB saja. Jika kita membandingkan dengan Windows sendiri, tentu saja ini sangatlah kecil ya. Kalau Windows itu biasanya sampai 1 GB lebih pada kondisi idle atau tidak membuka aplikasi apapun. Kemudian untuk aplikasi-aplikasi yang terdapat pada pre-install yang sudah terinstall ketika kita menggunakan distribusi Linux Slide ini sudah cukup lengkap. Mengenai aplikasi bawaannya, ada Office sebagai pengganti Microsoft Office ya. Karena dalam Linux sendiri tidak bisa menggunakan Microsoft Office, sehingga biasanya menggunakan LibreOffice ini atau aplikasi yang lain seperti WPS, tapi di sini bawaannya yaitu LibreOffice. Ada dokumen, spreadsheet ya, untuk Excel, presentasi, database. Jika kita lihat dokumennya, untuk Word kalau dalam Microsoft Office, ini tampilannya seperti ini ya.
Selanjutnya kita akan melihat, browser bawaannya yaitu adalah Chrome. Pada versi sebelumnya, Linux Lite versi sebelumnya, yaitu bawaannya itu adalah Mozilla Firefox, tapi pada versi terbaru ini browser bawaannya diubah menjadi Chrome. Saya sendiri tidak mengetahui mengapa browser bawaannya diganti Chrome ya. Padahal jika kita ketahui Chrome ini lebih memakan sumber daya daripada Mozilla Firefox itu sendiri. Selanjutnya untuk urusan multimedia, pemutaran media, ada VLC, CD DVD burning untuk ngeburn CD atau DVD. Kemudian ada image editor yang dipakai ini adalah GIMP. GIMP itu merupakan aplikasi yang mirip seperti Photoshop, tapi ini versi Linux-nya seperti itu. Tentu saja ya, penggunaannya mungkin tidak akan sama seperti Photoshop bagi yang sudah familiar dengan Photoshop, tapi hanya untuk mengetahui saja bahwa Linux juga mempunyai sebuah aplikasi yang berfungsi untuk memanipulasi gambar seperti Photoshop yang ada di Windows. Untuk aplikasi-aplikasi lainnya, bisa dilihat dari sini, grafik, paint, itu manager. Dan untuk jika ingin menginstal aplikasi lainnya, bisa menggunakan ya Linux software. Ini adalah aplikasi-aplikasi yang tersedia dari Linux software, Linux Lite software yang bisa kita install tanpa tinggal langsung klik install aja. Sini sudah cukup banyak ya, ada Zoom, ada Wine, Steam, Spotify, Audacity, Dropbox, FileZilla, Firefox, dan lain-lainnya. Sekiranya sekian saja yang dapat di-review dari penggunaan Linux Lite sendiri. Linux Lite ini sendiri merupakan distribusi yang cukup ringan dan isunya sendiri tidak besar ya. Hanya 2 GB saat download dan ketika dipakai itu hanya memakan sekitar 8 GB saja. Linux Lite ini sendiri merupakan distribusi yang cocok bagi para pengguna yang ingin mencoba sistem operasi Linux tapi nggak mau ribet ya, karena tampilannya sudah mirip dengan Windows dan tidak memerlukan banyak sumber daya komputer. Jadi jika ada yang komputernya versi lawas gitu, lebih bagus menggunakan Linux Lite ini daripada distribusi lainnya.